Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada puasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang akan kami bahas tentang apa itu takwa. Takwa adalah imtitsalul awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Yang disebut takwa itu adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sir, secara rahasia, secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya tujuan daripada puasa yang telah diwajibkan kepada kita semuanya, bahwasanya dengan takwa inilah mudah-mudahan kita nanti selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita agar bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayyulahidul insan annahu abdun dalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Jadi, hal pertama agar kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus sadar bahwasanya kita sesungguhnya adalah abdun dalil, seorang hamba yang lemah, wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan sementara Rabban Allah Subhanahu wa taala itu merupakan yang maha kuat, yang maha perkasa. Oleh karena itu, ketika seseorang menyadari bahwa dia itu merupakan hamba yang sangat lemah, hamba yang lemah, maka dia akan berpikir bahwasanya tidak pantas sebagai hamba yang lemah itu akan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sebagai manusia tidak menyadari bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah, karena banyak dari diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita. Merasa kita itu paling pandai, merasa kita itu adalah merupakan orang kaya, merasa kita punya kedudukan, merasa kita punya jabatan, sehingga semuanya itu menjadikan hati kita menjadi takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang sifat-sifat takwa yang seperti ini justru sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagai contoh bahwasanya kita merupakan hamba yang sangat lemah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk puasa Ramadan mulai dari terbit fajar sampai maghrib tiba, maka kita tidak boleh untuk makan, minum, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan dilarangnya seperti itu, kita akan menyadari bahwasanya sehari saja kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka diri kita ini adalah merupakan hamba yang lemah. Sekuat apapun kita, tidak dikasih makan selama 1 hari, kita sudah merasa menjadi orang yang lemah. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya kita ini adalah merupakan hamba yang abdun dalil, seorang hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mencapai derajat takwa
itu adalah ayyadzakara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Maka manusia harus menyadari akan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya di dalam setiap keadaan. Kita harus menyadari kita ini sudah punya tenaga, kita bisa makan, bisa minum, tidak tidur nyenyak, bisa kumpul keluarga, bisa beraktivitas dengan normal. Ini semuanya adalah merupakan anugerah kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita tidak bisa membayangkan ketika nikmat-nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita secara normal. Maka dengan seperti itu, maka kita kadang harus mensyukuri bahwasanya apa yang telah kita lakukan hari ini, apa yang telah kita laksanakan hari ini, semuanya merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar manusia bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayyatadzakkarul maut. Maka manusia harus menyadari bahwasanya suatu saat dia nanti akan mati. Dia harus menyadari bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tujuan utama. Tempat tujuan utama kita yaitu di alam akhirat. Tujuan ini, dunia ini adalah persinggahan sementara bagi kita, di mana persinggahan sementara inilah nantinya akan menjadikan kita baik, bahagia, atau sengsaranya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang selalu mengingat mati, maka dia pasti akan berhati-hati ketika hidup di dunia ini. Dia akan takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan itu semuanya itu nanti akan menghalangi dia kepada masuknya dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menyadari bahwasanya dia itu akan mati, dunia ini bukanlah tempat tujuan utama, maka dia pasti akan menjadikan dunia ini sebagai bekal menabung untuk amalan-amalan yang sholihah, sehingga nanti amalan-amalan tersebut bisa dijadikan dia untuk bekal ketika nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa buah daripada takwa itu? Buah daripada takwa itu adalah ada dua. Wa amma thamruha fasa'adatud daraini. Buah daripada takwa itu manusia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu kebahagiaan dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia, dia akan selalu dihormati oleh orang lain. Dia akan mendapat tempat-tempat yang mulia, baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata manusia sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menaruh rasa kasih sayang terhadap orang-orang lain, sehingga dia akan memandang orang lain bukan pakai kacamata kemarahan, bukan pakai kacamata penyesalan dan lain sebagainya, akan tetapi memandang manusia itu yaitu dengan kacamata kasih sayang. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena dirinya sudah tertanam sifat-sifat takwa di dalam jiwanya, sehingga dia menyadari bahwasanya apapun yang ada di dunia ini merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hak yang sama untuk berkasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Yandurul ummah bi'aini rahmah, sehingga dia itu melihat manusia lain itu dengan kacamata kasih sayang. Yang kedua, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan ini sudah jelas bahwasanya orang-orang yang bertakwa fan najah, maka dia nanti akan selamat dari api neraka, dan fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen puasa ini, bulan Ramadan ini
sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.